Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak kelas 3 SD Muhammadiyah 10 yang kami banggakan dan kami rindukan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online yang dimana pembelajaran kita nantinya akan membahas tema 5 atau tema 3E, subtema 2. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, pesan Pak saya kepada kalian semuanya, dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring atau secara online ini, pembelajaran yang biasanya kalian lakukan di sekolah, dalam keadaan saat ini kalian harus melaksanakannya di rumah. Itu artinya apa? Bahwa keberadaan kalian di rumah bukan untuk libur, tetapi belajarnya dipindah tempatnya di rumah. Oleh karena itu anak-anak, jangan sekalipun kalian melewati hari-hari kalian tanpa belajar. Tetap semangat untuk belajar. Ingat pesan-pesan gurumu, pesan-pesan orang tuamu. Jangan sampai kemudian kalian di saat waktunya belajar, kalian malah bermain di luar rumah, bermain tanpa kenal waktu sama sekali. Oke, anak-anak. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini Pak saya akan membahas tentang perubahan cuaca. Yang dimana perubahan cuaca ini di kelas 3 masuk dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, perakiraan cuaca adalah sebuah usaha untuk memprediksi, meramal keadaan cuaca pada suatu tempat dan waktu tertentu dengan memperhatikan berbagai unsur-unsur cuaca atau memperhatikan berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan cuaca. Nah, memprediksi di sini atau meramal di sini bukan kemudian seperti dukun, tidak. Tetapi memprediksi di sini adalah untuk memperkirakan. Jadi memperkirakan dengan memperhatikan atau melihat berbagai faktor-faktornya. Artinya memprediksi di sini menggunakan ilmu, bukan seperti meramal yang kita pahami biasanya yang dilakukan oleh dukun-dukun seperti itu, tidak. Tapi perakiraan cuaca di sini adalah memprediksi, artinya memperkirakan. Dan hasil dari perakiraan cuaca itu tidak selalu benar. Terkadang juga ada yang salah, karena di sini sifatnya adalah hanya memperkirakan. Ya. Sifatnya hanya untuk memperkirakan. Lalu apa tujuannya perakiraan cuaca itu? Tujuannya kita memperkirakan cuaca atau BMKG memperkirakan cuaca itu untuk sebagai informasi bagi masyarakat. Agar apa? Agar bisa mengatur kegiatannya. Agar bisa merancang kegiatannya. Nah, pengamatan atau perakiraan cuaca di Indonesia ini dilakukan oleh BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi, badan atau lembaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan perakiraan cuaca. Namun, anak-anak, meramal atau memprediksi keadaan cuaca itu juga dapat kita lakukan dengan cara mengamati keadaan langit di sekitar. Contoh, kita lihat keadaan langit di sekitar kita, ada matahari bersinar terang tanpa ditutupi oleh awan. Oh, berarti sekarang keadaannya atau cuacanya cerah. Lalu siang kita lihat lagi keadaan langit, ada matahari ditutupi oleh awan.
masih terlihat mataharinya sebagiannya tertutup oleh awan. Oh, berarti cuacanya berawan. Keesokan harinya kita memperhatikan lagi, mengamati lagi keadaan langit. Kok tidak ada matahari ya? Di siang ini kok tidak ada matahari? Semuanya tertutupi oleh awan. Oh, berarti cuacanya mendung. Begitu seterusnya. Nah, jadi meramal atau memprediksi keadaan cuaca itu juga dapat dilakukan dengan mengamati keadaan langit di sekitar. Nah, anak-anak, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca, ya. Jadi BMKG memperkirakan cuaca itu tentunya akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca itu. Di antaranya faktor yang pertama yaitu suhu udara. Lalu yang kedua ada tekanan udara. Lalu ada kelembaban udara. Ada angin. Lalu curah hujan. Kemudian ada rotasi bumi. Ya, yaitu perputaran bumi pada porosnya itu juga dapat berpengaruh terhadap cuaca di bumi ini. Lalu ada pemanasan global. Ya, ada pemanasan global, yaitu keadaan di mana meningkatnya suhu di bumi yang disebabkan oleh tingginya polusi udara. Nah, suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, angin, curah hujan sudah pernah Pak saya sampaikan pada pembelajaran di tema 5 ini di subtema 1 yang pada pekan yang lalu. Nah, ketujuh faktor ini di antara yang mempengaruhi perubahan cuaca sehingga BMKG dapat memperkirakan, memprediksi, oh hari ini kira-kira turun hujan. Oh, di wilayah Surabaya hari ini cuacanya cerah. Hari ini di Jakarta cuacanya mendung. Hari ini di Papua cuacanya cerah berawan. Semua itu bisa dilihat oleh BMKG, diperkirakan oleh BMKG dengan memperhatikan faktor-faktor ini. Mereka akan melihat suhu udaranya, tekanan udaranya, kelembaban udaranya, angin, curah hujannya, rotasi bumi, pemanasan global. Ini yang nantinya dapat diamati oleh BMKG. Nah, lalu apa dampak perubahan cuaca? Ya. Jadi perubahan cuaca itu memiliki beberapa dampak, di antaranya dampak perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang pertama yaitu adanya perubahan cuaca itu akan berdampak pada penyesuaian kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi kegiatan yang mereka lakukan pada saat cuaca cerah tidak dapat dilakukan pada saat cuaca hujan, maka akan disesuaikan, langsung manusia akan menyesuaikan. Seperti halnya ketika menjemur baju itu dilakukan pada cuaca cerah, tidak bisa dilakukan pada cuaca hujan. Ya, menjemur ikan. Ya, itu diantaranya contohnya. Lalu dampak yang lain dari perubahan cuaca itu adalah dampak kesehatan bagi tubuh. Nah, apalagi perubahan cuaca yang ekstrim. Ya, perubahan cuaca yang ekstrim, bukan perubahan cuaca yang kemudian memang tidak terlalu ekstrim. Apa sih perubahan cuaca ekstrim itu? Yaitu perubahan cuaca yang sangat cepat. Disebut cuaca ekstrim. Seperti apa? Pagi cerah, siang berawan, menjelang sore turun hujan. Nanti malam cerah lagi. Atau sebaliknya, pagi hujan, siang cerah,
berawan, dan begitu seterusnya. Artinya apa? Perubahan cuacanya sangat cepat terjadi. Antara cuaca hujan, mendung, berawan, cerah, itu sangat cepat perubahannya. Itulah yang disebut dengan cuaca ekstrim. Jadi tidak yang disebut cuaca ekstrim itu bukan hari ini cerah, besok mendung, hari ini cerah, besok hujan. Tidak seperti itu. Jadi cuacanya sangat ekstrim. Artinya sangat cepat perubahannya. Pagi ke siang berubah, siang ke malam berubah. Ya. Nah, cuaca ekstrim ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Nah, di antara penyakit yang biasa muncul pada saat cuaca ekstrim antara lain flu. Artinya jika kondisi tubuh lemah akan kurang sehat, maka pada saat terjadinya cuaca ekstrim itu orang tersebut dapat terserang flu, pilek. Nah, ya. Lalu mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Artinya suhunya sangat meningkat. Panas, maka orang akan mimisan. Lalu sesak napas. Jadi suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita berusaha menghindarkan diri kita dari penyakit yang muncul akibat cuaca ekstrim. Di antaranya yang pertama adalah menjaga kebugaran tubuh. Artinya kita harus berolahraga yang cukup. Sehingga dengan berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh kita. Lalu hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Bisa menggunakan pakaian lengan panjang. Ya, mengapa demikian? Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari secara langsung. Atau tidak bermain di luar rumah saat cuaca panas atau cerah. Ya, saat cuaca sangat panas tidak kemudian bermain di luar rumah. Lalu gunakan masker. Ya. Kenapa harus menggunakan masker? Di sekitar kita banyak debu, sehingga sebaiknya kita menggunakan masker. Agar apa? Menjaga, melindungi alat pernapasan tubuh kita. Nah, itulah anak-anak bagian usaha agar kita terhindar dari penyakit yang timbul akibat cuaca yang ekstrim. Selanjutnya anak-anak, tadi kita sudah membahas bahwa memprediksi cuaca itu dapat kita lakukan dengan memperhatikan keadaan langit di sekitar kita. Namun, para ilmuwan juga memberikan sebuah hasil penelitian bahwa memprediksi cuaca dapat dilihat dari perilaku hewan. Yang pertama, hewan yang dapat digunakan untuk memprediksi cuaca yaitu katak. Yang dimana katak atau binatang amfibi ini, dia akan berbunyi lebih nyaring dan lebih keras dari biasanya saat akan terjadi cuaca buruk. Contohnya cuaca buruk itu terjadi hujan badai di sekitar daerah tersebut. Lalu kita bisa memperhatikan burung. Jika mereka terbang tinggi, maka cuacanya adalah cerah. Sebaliknya, jika kawanan burung ini terbangnya rendah, maka pertanda bahwa cuaca sedang tidak bersahabat. Hal ini dikarenakan tekanan udara ketika cuaca buruk akan membuat mereka terasa sakit jika berada di ketinggian. Lalu, kita juga bisa melihat sapi. Jika para sapi ini merasakan akan terjadi cuaca yang buruk, mereka akan terlihat gelisah dan menggoyang-goyangkan ekor mereka untuk mengusir lalat. Atau duduk di padang rumput yang kering untuk bisa menyelamatkan diri ketika cuaca buruk terjadi. Lalu yang keempat, kita bisa melihat lebah dan kupu-kupu. Ketika hari cerah, biasanya kawanan lebah dan kupu-kupu akan beraktivitas di sekitaran bunga.
Ketika leba-leba dan kupu-kupu sedang tidak terlihat di sekitaran bunga, berarti mereka memperkirakan bahwa cuaca sedang tidak baik dan akan terjadi angin kencang. Lalu kita juga bisa melihat domba. Yakni ketika domba berkumpul dan saling melindungi satu sama lain, ini menjadi pertanda berarti akan terjadi badai. Nah, sekilas tentang perubahan cuaca, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca tadi, kemudian dampak perubahan cuaca bagi kehidupan kita sehari-hari, lalu ada memprediksi cuaca dari perilaku hewan. 3 materi ini sudah kita bahas dalam video tersebut. Silakan mana yang menurut kalian penting, silakan kalian tulis di buku tulis masing-masing. Untuk itu, yang sedikit ini Pak saya sampaikan mohon maaf yang besar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan dalam pembahasan materi perubahan cuaca dari Pak saya. Untuk itu, Pak saya akhiri, Pak saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semuanya, baik bagi kalian maupun bagi Pak saya, dan semoga yang sedikit ini dapat membimbing kalian untuk menjadikan hidup kalian dan hidup kita semua menjadi lebih baik lagi, serta dapat membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh wali kelas masing-masing. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.